Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Noviastiani, nomor induk mahasiswa 2003050073. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan teori Ashabiyah Ibnu Khaldun. Secara etimologis, Ashabiyah berasal dari kata ashaba yang berarti mengikat. Secara fungsional, Ashabiyah menunjuk pada ikatan budaya sosial yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Ashabiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pengertian ashabiyah bermakna positif dengan menunjuk pada teori pada konsep persaudaraan. Yang kedua yaitu pengertian ashabiyah bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan, fanatisme, membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ashabiyah bermakna positif dan pengertian ashabiyah bermakna negatif dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, ashabiyah di bidang sejarah, ashabiyah di bidang negara, ashabiyah di bidang agama, ashabiyah di bidang politik, ashabiyah di bidang ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2003-05-098. Di video ini saya akan menjelaskan teori ashabiyah menurut Ibnu Khaldun, di mana riwayat hidup Ibnu Khaldun adalah nama lengkapnya Abdurrahman Abu Zaid, kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim yang terkemuka. Bahkan di zamannya ia dikenal sebagai pionir yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun juga terkenal sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, serta pernah juga terjun dalam kancah politik praktis. Itu semua tidak terlepas dari latar belakang keluarganya yang pernah menjadi politisi, intelektual, sekaligus aristokrat. Bahkan sebelum pindah ke Afrika, keluarganya juga pernah menjadi pemimpin politik di Timor Spanyol. Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai dari ayahnya sendiri, yang bertindak sebagai guru pertama, kemudian belajar bahasa kepada Abdillah Muhammad Ibnu Al-Farabi Al-Fushairi, Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Qushar, serta Abdillah Al-Wadiyaisi. Belajar fikih kepada Abi Abdillah Muhammad Al-Jiani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Kashir. Selain itu, Ibnu Khaldun juga belajar ilmu logika, teologi, matematika, dan juga astronomi kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Arabi. Pada tahun 1354, ia memulai karir politiknya dengan menjabat sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dan Fes Maroko. Namun sayang, pada tahun 1357 Ibnu Khaldun dicurigai sebagai pengkhianat, sehingga dipenjara selama 21 bulan. Kemudian dibebaskan kembali setelah Abu Inan wafat, dan pemerintahan itu dipegang oleh Abu Salim yang kemudian merehabilitasi namanya, sehingga kembali lagi menjabat pada salah satu posisi penting. Pada tahun 1361, karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai dan memaksanya untuk pindah ke Granada. Di Granada, Ibnu Khaldun diterima secara hormat oleh Sultan Mahmud, dan pada tahun 1364 memberinya kepercayaan dengan mengutusnya sebagai duta ke istana Pedro el Cruz, seorang raja Kristen Kastila di Seville, untuk mengadakan diplomasi perjanjian damai antara kedua kerajaan. Karena misinya berhasil, selain memberi kesan mendalam, ternyata keberhasilan tersebut mengundang kecemburuan Perdana Menteri Ibnu Al-Khatib yang merasa popularitasnya memudar karena situasi tidak bersahabat, dan kebetulan mendapat undangan dari Abdullah atau penguasa Bauki
untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan tersebut. Namun pada tahun berikutnya ia sudah pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting itu, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskra. Akhirnya di sanalah ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya, lalu memilih menekuni bidang kesarjanaannya. Asabiyah, pengertian dan urgensinya. Secara etimologis, asabiyah berasal dari kata asaba yang berarti mengikat. Secara fungsional, asabiyah menunjukkan pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, asabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan, dan persatuan. Menurut Muhammad Mahmud Rabi, asabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, asabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok, dan yang kedua, keberadaan asabiyah dapat mempersatukan berbagai asabiyah yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh. Seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, bahwa asabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi asabiyah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya negara tersebut berada dalam ancaman deintegrasi dan kehancuran. Ibnu Khaldun menempatkan istilah asabiyah menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dan pada konsep persaudaraan atau brotherhood. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerja sama, mengesampingkan kepentingan pribadi atau self-interest, dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial yang menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dan menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu yang menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam, karena akan menghamburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama. Mengenai alasan diperlukannya asabiyah tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan dua premis penting. Pertama, dalam teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dan solidaritas yang kuat. Di dalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya. Kedua, bahwa proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan lawan, maka dari dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dengan demikian terbentuknya solidaritas ini mutlak dibutuhkan. Kemudian peranan asabiyah dalam proses berdirinya negara. Gagasan Ibnu Khaldun tentang negara yang dikaji melalui pendekatan sosiologis diilustrasikan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Zone pollution, sehingga dari sifat alamiah tersebut serta dibarengi adanya tujuan yang sama dari diri masing-masing manusia. Kemudian terbentuklah asabiyah di antara mereka. Kesatuan sosial ini terbentuk sejak mula dari kelompok terkecil sampai kepada kesatuan kelompok manusia yang paling besar. Perkembangan selanjutnya, pendirian lembaga tersebut pada akhirnya membentuk kekuasaan terpusat pada satu orang pemegang pemimpinan dan memegang penuh atas berjalannya roda pemerintahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.